Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nabila Putri Fauzia, mahasiswa PGSD UNAS tahun 2023. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyimpanan bahan kimia di laboratorium dengan baik. Nah, simak videonya ya, karena yang terakhir paling menegangkan. Sebelum kita tahu apa tujuan dari penyimpanan bahan kimia di laboratorium ini, mari kita analisis dua gambar berikut ini. Mari kita bedakan, apa sih bedanya? Saya beri waktu kalian 3 detik untuk berpikir. Nah, benar sekali, gambar satu menunjukkan bahwa bahan-bahan kimia diletakkan dan disimpan di ruangan terbuka dengan keadaan yang sangat berantakan. Sedangkan gambar yang kedua menunjukkan bahwa bahan kimia diletakkan di ruangan tertutup dan tertata rapi seperti di lemari. Sehingga tujuan dari penyimpanan bahan kimia di laboratorium dengan baik tentu yang pertama, mencegah dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat salah penyimpanan. Yang kedua, agar mudah dicari dan diambil sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Yang ketiga, mencegah percampuran dengan sumber bahaya lain seperti api, gas, dan yang lain-lain. Adapun prinsip-prinsip penyimpanan bahan kimia, ini ada tiga. Yang pertama yaitu aman, yang kedua mudah dicari dan mudah diambil, dan yang ketiga terjaga dari reaksi yang tak terkontrol. Yang pertama adalah aman. Aman artinya bahan disimpan supaya aman dari kerusakan dari lingkungan sekitar, pencuri, apalagi bahan tersebut mahal sehingga diusahakan untuk diuji di lemari. Nah, gambar samping menunjukkan bahwa bahan tersebut tumpah dan pecah karena tak sengaja tersenggol oleh praktikan. Yang kedua yaitu mudah diambil dan mudah dicari. Bahan kimia disimpan bisa dilakukan dengan cara pemberian label pada bahan kimia tersebut dan disusun dan disimpan di lemari atau rak dengan rapi. Adapun pelabelan berisi nama kimia dan rumusnya, konsentrasi, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, tingkat bahaya, dan kode lokasi penyimpanan. Seperti video di samping menunjukkan bahwa seorang bapak mencari kalium iodida yang dimana tertera pada list tabel itu tersimpan pada A1. Nah, kemudian dicek dan ternyata setelah dicek kepada ada label A1 muncullah bahan kimia dengan kode A1. Ternyata benar, yaitu kalium iodida yang dicari. Prinsip yang ketiga yaitu terjaga dari reaksi yang tak terkontrol. Penyimpanan bahan kimia harus dikategorikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti contohnya, asam asetat dilarang satu tempat dengan peroksida zat terbatas karena akan mengakibatkan reaksi inkompatibel. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan bahan-bahan kimia, yakni ada 6 poin. Yang pertama, yakni pemisahan berdasarkan sifat dan kimianya. Dalam penyimpanan bahan-bahan kimia, kita perlu memperhatikan bagaimana kita membedakan antara sifat kimianya seperti yang mudah beracun, kemudian mudah terbakar, mudah teroksidasi, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, ada pelabelan. Pelabelan sendiri memudahkan kita untuk mencari dan mengambil bahan-bahan yang ingin kita gunakan. Kemudian bahan yang ketiga, yakni fasilitas penyimpanan. Ketika kita menyimpan bahan-bahan kimia, ruangan yang diberi untuk penyimpan harusnya kering dan bersih, jauh dari sinar matahari dan jauh dari panas, dan memiliki ventilasi yang memadai. Keempat yaitu tingkat risiko bahaya atau FSDS. Biasanya pada bahan kimia diberi label tentang ranking atau rating bahaya dari bahan kimia tersebut. Biasanya ranking 1 dapat menyebabkan gejala ringan atau iritasi biasa. Kemudian ranking tinggi seperti 4, 5, dan seterusnya dapat menyebabkan kematian dan gejala kronis lainnya. Kemudian poin kelima ada minimalkan di ruang kerja. Penyimpanan bahan kimia usahakan di ruang terkhusus atau ruang yang memang sendiri digunakan untuk menyimpan bahan kimia, jangan di tempat yang digunakan praktikan beraktivitas. Kemudian poin keenam ada pengecekan secara berkala. Dalam penyimpanan bahan kimia, lakukan cek berkala untuk melihat kapan bahan kimia tersebut kadaluarsa. Nah, dalam penyimpanan bahan kimia, kenali dan pisahkan bahan-bahan sesuai dengan kategorinya. Kita kategorikan dan menurut sifat fisik dan kimianya. Yang pertama ada bahan kimia beracun atau toksik. Ini bahan kimia yang menyebabkan bahaya besar, terutama menyebabkan kematian. Nah, contohnya itu ada merkuri klorida. Kemudian yang kedua ada bahan korosif yang dimana apabila terkena tangan atau jaringan kulit akan terkikis, seperti contohnya belerang dioksida. Yang ketiga ada bahan kimia yang mudah terbakar, yakni bahan kimia yang apabila terkena oksigen dapat menimbulkan kebakaran, contohnya alkohol, aseton, dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu ada bahan kimia yang mudah meledak, yakni zat padat atau cair. Yang keduanya karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dan tekanan yang menimbulkan kerusakan, yakni ledakan, contohnya dinamit. Kemudian yang kelima ada bahan kimia oksidator, yakni bahan kimia yang mungkin tidak mudah terbakar tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat menimbulkan kebakaran bahan-bahan lainnya, contohnya hidrogen peroksida. Kemudian yang keenam ada gas bertekanan, yakni gas yang disimpan di bawah tekanan, baik gas yang ditekan maupun gas cair, atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan, yakni contohnya gas yang terdapat pada jalur perpipaan. Nah, sekarang kita akan mengetahui dan menyaksikan bagaimana cara menyimpan bahan kimia di laboratorium dengan benar. Nah, sebelum kita menyimpan dan mengambil bahan kimia di laboratorium, hendaknya dan dianjurkan kita menggunakan APD untuk perlindungan diri. Bisa dilakukan dengan menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, menggunakan sepatu, sampai menggunakan kacamata pelindung. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Yang pertama, ada bahan kimia yang bersifat korosif. Nah, cara penyimpanannya, seperti di video, tempatkan di ruangan atau lemari yang dingin dengan ventilasi yang memadai. Kemudian, saat mengambil dan menyimpan, gunakanlah APD.
APD, masker, dan sarung tangan. Dan jauhkan bahan-bahan kimia korosif dengan logam agar tidak terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada bahan yang bersifat beracun atau toksik. Sama, disimpan dengan ruangan yang dingin dan ventilasi yang memadai. Kemudian digunakan jas, lab, dan sarung tangan saat mengambil ataupun menyimpan. Selanjutnya ada bahan kimia yang mudah iritasi atau mengiritasi. Dalam penyimpanannya, yakni disimpan di ruangan yang dingin dan berventilasi memadai. Saat mengambil menggunakan sarung tangan, APD, masker, dan kacamata tidak perlu karena bahan kimia yang mudah mengiritasi dapat dengan mudah mengiritasi mata kita. Selanjutnya ada bahan yang mudah terbakar. Bahan-bahan yang mudah terbakar tempatkan di ruangan yang dingin dan berventilasi yang cukup, serta jauhkan dari tempat yang bersumber panas ataupun api. Sertakan alat pemadam kebakaran agar mudah ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian bahan-bahan yang cair, contohnya bahan yang mudah terbakar, air yang mudah terbakar ini disimpan dengan cara disimpan di lemari bahan cair dengan ruangan yang dingin dan ventilasi yang memadai. Kemudian jauhkan dari sumber api dan sumber cahaya yang panas. Kemudian siapkan alat pemadam kebakaran jika terjadi hal-hal tidak diinginkan. Selanjutnya ada bahan kimia cair yang beracun. Sama, tempatkan di tempat lemari yang bahan kimia cair dan jauhkan dari api atau sumber panas. Lalu saat mengambil gunakan APD untuk perlindungan diri. Selanjutnya ada bahan yang mudah meledak. Sama, tempatkan di ruangan yang dingin dan ventilasi yang cukup. Kemudian jauhkan dari sumber panas atau sumber api. Sertakan alat pemadam kebakaran agar mudah saat terjadi hal tidak diinginkan. Selanjutnya ada bahan kimia yang mudah teroksidasi. yakni sama, tempatkan di ruangan dingin dan ventilasi cukup. Kemudian jauhkan dari sumber panas. Lalu jauhkan dari bahan reduktor dan tempatkan di botol dengan reagent warna gelap atau coklat. Sediakan alat pemadam kebakaran. Selanjutnya ada bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Tempatkan di ruangan dingin dan ventilasi cukup. Kemudian dilarang membuka atau membuang langsung di lingkungan luar seperti air, tanah, batu, atau udara. Gunakan jas lab, sarung tangan, dan masker saat menggunakannya. Nah, itu tadi bagaimana cara penyimpanan bahan kimia di laboratorium dengan benar. Selesai sudah penjelasan dari saya, dan kesimpulannya yakni dalam menata atau menyimpan bahan-bahan kimia ada banyak hal penting yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah mengklasifikasi sesuai sifat, spesies, dan kimianya, karena setiap bahan kimia memiliki karakter yang berbeda-beda. Bahkan ada beberapa bahan kimia yang jika disatukan dalam satu tempat akan menimbulkan suatu reaksi yang disebut incompatible. Oleh karena itu, penyimpanan bahan kimia perlu wawasan dan keterampilan khusus, dan kita harus tahu bagaimana cara yang benar. Nah, itu tadi video penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.